Bayangkan, di tengah terik matahari dan debu jalanan yang menggigit kulit, seorang pemuda lusuh berdiri dengan tangan gemetar, menawarkan koran kepada setiap pengendara yang berhenti di lampu merah. Wajahnya letih, tapi matanya menyimpan semangat yang tak pernah padam. Tak ada yang menoleh, tak ada yang peduli, sampai satu mobil mewah berhenti tepat di depannya. Dari balik kaca, terlihat seorang pria kaya yang ingin membeli korannya, dan menawarkan pekerjaan layak pada pemuda lusuh itu. Namun siapa sangka, keputusan kecilnya hari itu justru merubah nasib hidup mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pertemuan tak terduga itu? Simak videonya sampai akhir. Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini? Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, udara terasa pengap di tengah hiruk-pikuk kendaraan kota. Asap knalpot menari di udara, menutupi langit yang baru saja berubah biru pucat. Di tengah deretan mobil yang menunggu lampu hijau, berdiri seorang pemuda kurus dengan baju coklat lusuh dan celana jeans yang warnanya sudah memudar. Di tangannya tergenggam tumpukan koran, sebagian sudah basah oleh keringat. Dialah Yayan, pemuda 20 tahun yang setiap hari menjajakan koran di perempatan jalan. Wajahnya letih, tapi matanya menyimpan semangat yang tak pernah padam. Setiap kali mobil berhenti, ia melangkah cepat, menawarkan koran dengan suara sopan. Kadang ditolak, kadang hanya dibalas senyum tipis, tapi ia tetap tersenyum, seolah penolakan bukan hal baru baginya. Uang hasil jualannya hari itu belum cukup banyak, tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia tahu, setiap lembar koran yang terjual berarti tambahan uang untuk membeli beras dan membayar obat ibunya di kampung. Di sisi lain jalan, sebuah mobil hijau metalik berhenti tepat di depannya. Kacanya perlahan turun, memperlihatkan seorang pria muda berpakaian rapi dengan jas abu gelap dan kemeja putih bersih. Wajahnya tenang, sorot matanya teduh. Ia memperhatikan Yayan sejenak sebelum berbicara pelan. "Berapa harga satu koranmu, Dik?" Yayan menunduk sedikit. Suaranya lirih tapi jelas. 5.000, Pak. Pria itu tersenyum kecil, mengeluarkan uang 10.000, lalu berkata, "Ambil saja kembaliannya, kamu kelihatan pekerja keras." Yayan tersenyum lebar, matanya berbinar. "Terima kasih banyak, Pak. Semoga rezeki Bapak lancar." Namun sebelum mobil itu kembali melaju, pria tersebut menatapnya lagi. Ada sesuatu dalam tatapan itu, semacam rasa kagum yang tak bisa dijelaskan. Di tengah suara klakson dan debu jalanan, ia berkata singkat, "Kamu pernah kerja di kantor?" Pertanyaan itu membuat Yayan tertegun. Ia menggeleng pelan, lalu menjawab jujur, "Saya cuma lulusan SD, Pak. Mana bisa kerja di kantor?" Pria itu tersenyum, lalu berkata tanpa ragu, "Kalau saya tawari kerja, kamu mau?" Yayan spontan menatapnya dengan bingung. "Kerja, Pak? Di mana?" "Di perusahaan saya," jawab pria itu dengan tenang. "Saya butuh orang jujur dan rajin. Tidak perlu gelar, yang penting hati bersih." Sebelum sempat Yayan membalas, lampu sudah berubah hijau. Mobil itu perlahan melaju, meninggalkannya dalam kebingungan. Di tangannya masih tergenggam uang 10.000 yang mulai basah oleh keringat. Ia menatap ke arah mobil yang semakin menjauh dengan perasaan campur aduk antara tak percaya dan penasaran. Siapa pria itu? Mengapa menawarkan pekerjaan kepada orang seperti dirinya? Sepanjang hari, bayangan wajah pria berjas abu itu terus terlintas di kepala Yayan. Malamnya, saat ia duduk di teras rumah kontrakannya yang sempit, ia menceritakan semuanya kepada ibunya lewat telepon. Suara ibunya terdengar pelan dan lembut. "Mungkin itu jalan rezekimu, Nak. Jangan takut mencoba." Namun hati Yayan masih ragu. Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang samar, lalu menghela napas panjang.
Apa benar orang sepertiku bisa kerja di tempat seperti itu? Keesokan harinya, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya yang layarnya sudah retak. Nomor tak dikenal menulis, "Saya Rendra, pria yang membeli koran kemarin. Datanglah ke alamat ini jam 9 pagi. Saya tunggu." Jantung Yayan berdetak kencang. Nama itu baru ia tahu, Rendra. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali, seolah tak yakin bahwa yang dimaksud benar dirinya. Malam itu ia tak bisa tidur. Bayangan antara harapan dan ketakutan terus bertabrakan di pikirannya. Ia ingin mencoba, tapi rasa minder selalu datang. Pagi berikutnya, ia berangkat dengan pakaian terbaik yang dimilikinya, kaos coklat yang sudah pudar tapi bersih, dan celana kain yang sedikit kebesaran. Langkahnya pelan. Setiap kali melihat gedung tinggi di depan matanya, ia menelan ludah. Saat akhirnya ia tiba di depan gedung kaca bertuliskan PT Rendra Group, ia terdiam lama. Mobil-mobil mewah keluar masuk dengan cepat. Orang-orang berpakaian rapi berjalan tergesa. Yayan berdiri di pinggir trotoar, menggenggam tas kain kecil berisi selembar identitas dan sandal jepit yang ia semir agar terlihat baru. Hatinya gemetar. Apa aku pantas masuk ke tempat seperti ini? Namun suara ibunya kembali terngiang di kepalanya. Kalau kamu jujur dan niat, rezeki tidak akan salah alamat. Yayan menatap pintu kaca besar itu dalam-dalam, menarik napas panjang, lalu melangkah masuk dengan langkah penuh keraguan. Ia tak tahu, langkah kecilnya hari itu akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Langkah kaki Yayan terdengar pelan di lantai marmer yang licin. Gedung itu begitu megah hingga ia tak berani menatap terlalu tinggi. Pendingin ruangan membuat tubuhnya menggigil. Sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama berjualan koran di jalanan. Ia berdiri di dekat meja resepsionis, menunduk sopan, mencoba menahan rasa gugup yang berputar di dadanya. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" tanya seorang wanita berpenampilan rapi dengan senyum formal. Yayan menelan ludah sebelum menjawab. Saya disuruh datang oleh Pak Rendra." Wanita itu menatapnya sebentar, seolah ragu. Pakaian Yayan terlalu sederhana untuk ukuran tamu kantor besar seperti ini. Tapi saat ia mengetik sesuatu di komputer, wajahnya berubah ramah. "Oh, iya, nama Anda Yayan? Pak Rendra sudah menunggu di lantai 5. Yayan mengangguk cepat, hampir tak percaya. Ia mengikuti petunjuk menuju lift. Dan begitu pintu terbuka, udara di dalam terasa hening. Di dinding, angka digital berganti perlahan. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu pintu terbuka, matanya langsung menangkap pemandangan menakjubkan. Lantai kantor itu luas dan bersih, penuh dengan meja komputer dan karyawan berpakaian formal. Beberapa orang menatapnya aneh. Mungkin heran melihat seseorang berpakaian lusuh muncul di ruangan ber-AC itu. Tapi Yayan terus melangkah, mencari ruangan bertuliskan CEO Office. Sesampainya di depan pintu, ia mengetuk pelan. "Permisi, Pak Rendra." Pintu terbuka, dan dari dalam terdengar suara hangat yang familiar. "Masuk, Yayan." Rendra berdiri di balik meja besar berwarna coklat tua, tampak rapi dengan jas yang sama seperti kemarin. Tapi senyumnya tidak berubah, tetap tenang dan ramah. "Kau datang juga," ucapnya sambil mempersilakan duduk. "Kupikir kau tidak akan berani." Yayan menunduk malu. "Saya hampir tidak jadi datang, Pak. Saya takut bikin malu. Saya cuma lulusan SD, Pak." Rendra menatapnya dalam, lalu berkata pelan. "Yayan, tahukah kamu? Banyak orang di luar sana punya gelar tinggi, tapi malas. Sementara kamu, dengan segala keterbatasan, tetap berusaha jujur dan bekerja keras. Itu lebih berharga daripada gelar apapun." Kata-kata itu membuat dada Yayan hangat. Ia belum pernah mendengar pujian seperti itu seumur hidupnya. Rendra lalu menyerahkan secari kertas. "Ini surat kerja. Kamu akan saya tempatkan sebagai office boy di perusahaan ini. Tugasmu sederhana, menjaga kebersihan, membantu staf, dan belajar hal-hal baru jika kamu mau." Yayan memandangi kertas itu lama sekali. Tangannya gemetar, matanya berkaca. "Terima kasih, Pak, saya nggak tahu harus bilang apa." Rendra tersenyum.
Bilang saja, kamu siap kerja keras. Yayan mengangguk mantap.